Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi juga Maha Penyayang. Kembali lagi di playlist menjahit buku. Dari 2 video sebelumnya saya selalu mengucapkan membedah, mengkuliti, sehingga itu pada akhirnya salah daripada saya sendiri. Seharusnya playlist ini ya berjudulnya adalah menjahit, sehingga menjahit itu arti kata yaitu yang tidak tersambung menjadi tersambung. Layaknya baju, kain itu yang awalnya bajunya itu tertutupnya setengah diberikan jahitan sehingga tertutup keseluruhan. Nah, itu arti daripada menjahit. Daripada kita membedah sampai dalam. Membedah berarti kan ada yang harus dimatikan, ada yang harus dibedah secara ini dengan pisau ataupun dengan senjata yang memang tajam. Saya akan menjahit buku dari karya terkenal Mark Manson, yang katanya ini adalah buku terlaris nomor 1 di Indonesia dan seluruh dunia. Di alam semesta tidak berarti ya, hanya di dunia dan di Indonesia saja jadi nomor 1. Apa judul buku kita kali ini? Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Yang menulisnya adalah Mark Manson. Ini terbitan Gramedia dengan rak diranjang atau dengan tema itu self improvement. Self itu diri berarti ya. Improvement itu mengimprove diri kita dengan membaca buku ini yang agak kasar sebenarnya kalau di bahasa Inggris kan. Ada judul kecilnya yaitu pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Berarti ada pendekatan yang tidak waras dan juga ada menjalani hidup yang tidak baik. Jadi Mark Manson itu memberikan pendekatan ataupun cara, metode yang waras dan tujuannya untuk hidup kita, diri kita ini menjadi hidup yang baik. Ya, penulis dari barat, New York, tinggal di NY New York. Buku ini lumayan tipis, nggak terlalu tebal ya, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal, pas lah untuk segini buku ketebalannya. Kurang lebih ini ada 246 halaman. Buku ini menarik karena dalam subbab pertamanya ini diberikan contoh kasus orang miskin, orang yang misal katakanlah urakan, misal contoh seperti ini, tukang pengamen yang hobinya di jalan, tidak mandi ya karena memang tidak ada WC, hidup di jalanan, tiba-tiba terkenal menjadi musisi nasional ataupun internasional. Nah, si pengamen ini mau terkenal di dunia internasional ataupun di nasional, tetap dia tidak mandi. Nah, itulah yang dikatakan seni bersikap bodo amat dari Mark Manson. Jadi kunci di sini adalah mau kalian punya jabatan, mau kalian punya harta, mau kalian punya wanita, harta tahta wanita, 3 dosa besar laki-laki, tapi itu tidak membentuk perubahan dalam diri. Misal contoh kalian masih mahasiswa. Mahasiswa kalian misalkan zaman kalian kuliah di kampus itu jarang baca buku. Tiba-tiba diberikan jabatan saat menjadi karir, misalkan jadi guru, jadi dokter, jadi profesor, jadi guru besar, ataupun apapun itu jabatan-jabatan strategis di kehidupan kerja, supervisor, HRD, direktur utama,
atau bahkan presiden, kalian tetap tidak baca buku. Nah, itu sifat ataupun sikap yang bodoh amat yang dilayangkan oleh gagasannya Mark Manson. Sebenarnya buku ini mengartikan bahwa jangan kalian oleh harta, oleh tahta, oleh wanita merubah perilaku, merubah kebiasaan yang dahulu, yang padahal yang dahulu itu sudah baik. Misal seperti itu. Yang katakanlah orang itu tidak baca buku, menurut saya itu orang yang baik. Kadang orang yang tidak membaca buku, dia lebih mampu membaca keadaan. Apa sekarang kata-katanya adalah problem solver. Dia lebih mengetahui keadaan, kondisi, situasi. Nah, orang yang kutu buku, yang baca buku, kadang terlalu tidak mampu memahami kondisi yang hari ini di luar diri gitu loh. Nah, buku ini pada akhirnya inti sari ataupun benang merahnya adalah stoik, pendekatan filsafat stoik. Apa itu stoik? Itu banyak dibahas di buku yang berjudulnya juga ada. Yang terkenal di Indonesia ataupun sampai internasional itu filosofi teras. Nah, ini buku-buku yang memahami diri sendiri, memahami pribadi utuh manusia keseluruhan. Ya nggak apa-apa, bebas kalian memahami diri kalian sebagai kalian pendekatan yang stoik, bergerak hidup kalian stoik, pedoman kalian untuk berkehidupan itu stoik, ya landasan berpikir kalian stoik, silahkan. Tapi ingat, kalian itu makhluk sosial pada akhirnya. Adam diturunkan itu memang dia sendiri untuk mencari sosial. Siapa sosialnya? Adalah Hawa. Sehingga pada akhirnya bertemu, itu yang dikatakan sosial. Tidak bisa pada akhirnya dengan kesendirian, dengan terlalu mementingkan diri sendiri untuk mencapai kepentingan diri sendiri, mengorbankan kepentingan orang lain. Itu bukan stoik. Itu memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Lebih daripada itu, pendalaman pendekatan yang disebut Mark Manson di buku ini diberikan contoh kasus konkret, bayangkan oleh kalian. Sehingga silakan membaca yang benar-benar lebih mendalam. Yang kata-kata orang itu ya membedah sampai daging, menjahit aja. Jadi menjahit pelan-pelan. Misalkan baca bukunya capek satu halaman satu hari, nggak apa-apa. Satu halaman satu minggu, nggak apa-apa. Yang penting intisarinya itu dapat gitu oleh kalian dan dipraktekkan di kehidupan. Kan pada akhirnya menjalani hidup, kata Mark Manson itu outputnya menjalani hidup yang baik. Kalau kata kalian kehidupan kalian belum baik, ya coba aja dengan pendekatan yang waras, kata Mark Manson, dengan punya seni yang bersikap bodoh amat. Mungkin seperti itu judul ataupun video terkait menjahit buku. Selamat menikmati membaca buku dari karyanya Mark Manson. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.